Yikian Yuanbao dari organisasi Hadiah Kui. Yuanbao. Akhirnya aku melihatmu lagi. Para ikan kecil ini, kau bahkan tak bisa menangani mereka. Elang malam, kau aid bagi organisasi Kui kita. Elang malam, kau baik-baik saja. Yuanbao. Akhirnya aku melihatmu lagi. 3 tahun. Bolehkah aku melihat seperti apa rupamu? Tidak. Kalau begitu, bisakah aku mentraktirmu makan malam? Lain kali. Aku harus cepat kembali dan menikah. Yuanbao, apa katamu? Kau akan menikah? Tidak mungkin. Elang malam, kau melewati batas. Kita hanya rekan kerja. Kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Aku kabur dari pernikahanku, menyewa pembunuh untuk melakukan sandiwara, hanya untuk melihatmu. Aku tak menyangka kalau kau benar-benar akan menikah. Kak Jingchen, akhirnya aku menikah denganmu. 15 tahun telah berlalu. Apa kau masih ingat aku? 15 tahun yang lalu, Jingchen, kian-kian kehilangan ibunya saat masih kecil. Baiwi ibu dari Ku Jinchan. Dan dikirim ke desa. Bu Jinchan saat kecil. Saat kau besar nanti, kau harus membawanya kembali ke kota. Jaga dia baik-baik. Baiklah. Ini hadiah untukmu. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Yikian saat kecil. Kak Jingchen, akankah kau menyukaiku sekarang? Baiwi ibu dari Ku Jinchan. Ini waktu yang tepat. Kenapa hanya ada pengantin wanita di atas panggung? Kudengar Tuan Muda Gu tidak puas dengan gadis desa ini dan mungkin kabur. Pengantin wanita ini benar-benar dipermalukan. Diam kalian semua. Berikan instruksi. Blokir berita hari ini. Jangan bocorkan sepatah kata pun. Ya, Kian-kian, maafkan aku. Jingchen tiba-tiba merasa tidak enak badan dan tidak bisa menghadiri pernikahan. Aku sangat menyesal kau harus mengalami ini. Bibi, tidak apa-apa. Kesehatan Kak Jingchen yang terpenting. Gadis baik. Mulai hari ini, kau adalah menantu perempuan keluargaku. Kita lihat siapa yang berani mengganggumu mulai sekarang. Terima kasih, Bibi. Masih memanggilku Bibi. Ibu, bagus. Ibu akan membawamu mencari anak durhaka itu. Ayo pergi. cantik. Apakah minum sendirian itu menyenangkan? Aku akan bergabung denganmu. Memakai topeng seperti ini. Apakah kau mencoba bermain peran? Aku suka itu. Yuanbao. Tolong, maafkan aku salah. Lepaskan aku. Salah, dasar bajingan. Kau berani menggangguku. Aku akan membunuhmu. Kak Bao, kau tidak bisa membunuhnya. Dari semua orang yang bisa diusik, kau malah mengusik Kak Bao. Kau mencari mati. Tolong katakan padanya untuk melepaskanku. Aku benar-benar tahu aku salah. Kak Bao dan Elang Malam, sangat cocok. Siapa kau?
Apa kau juga mencoba menggangguku? Yuan Bao, aku takkan pernah mengganggumu. Yuan Bao, aku takkan pernah membiarkan pria yang menyakitimu itu lolos. Kepalaku pusing. Kakak, Kak Bao mabuk. Aku akan memesan kamar. Bisakah kau membantuku membawanya ke hotel untuk malam ini? Jangan pesan, dia menginap di hotel sendirian selarut ini. Aku juga tidak tenang, dia benar-benar mabuk ke tempatku. Memanfaatkannya. Kita sudah bekerja sama selama 3 tahun, dan aku masih belum melihat seperti apa rupamu. Tiga tahun, bolehkah aku melihat wajah aslimu? Tidak. Tidak mungkin. Aku harus menghormati keinginanmu. Aku akan menunggu sampai kau sendiri melepas topengmu untukku. Selamat malam, Yuan Bao. Selamat datang di Pesta Topen. Silakan. Yuan Bao, kau datang. Kukira kau sudah menikah dan akan mempertimbangkan perasaan suamimu dan tidak datang ke misi pasangan semacam ini. Suaminya bajingan. Xia Qing, asisten Yuan Bao. Dia tidak hanya meninggalkan Kak Bao di pernikahan mereka, tapi tepat setelah mereka menikah, dia menulis perjanjian cerai. Laki-laki anjing ini. Xia Qing, diam. Aku akan pergi ke pintu belakang dulu. Selamat datang. Apakah kalian berdua pasangan? Tentu saja. Kalau begitu silakan berciuman di depan umum selama 5 detik untuk mengonfirmasi hubungan kalian. Kami punya undangan. Kenapa kau menghentikan kami? Maaf, harap ikuti aturannya. Ini adalah pesta bertema pasangan romantis. Kami tidak mengizinkan pasangan palsu untuk masuk dan membuat masalah. Jadi hari ini, bagaimana jika aku memaksa masuk? Tunggu. Hanya 5 detik. Jangan marah. Pihak lain adalah buronan kelas S. Jangan beritahu mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau lakukan? Ini pertama kalinya aku. Pertama. Ciuman pertama. Yuan Bao, aku akan bertanggung jawab untukmu. Aku tak butuh kau bertanggung jawab. Aku sudah menikah. Sampah itu sama sekali tidak pantas untukmu. Apakah dia pantas untukku? Atau tidak itu urusanku? Bukan urusanmu. Yuan Bao, aku menyukaimu. Kau adalah orang yang paling penting bagiku. Jika suamimu memperlakukanmu dengan baik, aku akan mundur. Tapi dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku pasti akan memenangkanmu kembali. Elang malah menyukaiku. Tidak. Aku suka Kak Jing Chen. Kau selingkuh. Tentu saja kita adalah pasangan. Ini sedikit menyenangkan. Di antara kita. Aku paham. Masuklah. Lanjutkan. Berhenti. Ada apa? Buronan. Yuan Bao. Yuan Bao, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hati-hati. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya goresan. Yuan Bao. Kurasa aku diracuni. Kau ingin menangkapku. Kalian semua akan mati. Elang malam. Kau baik-baik saja. Elang malam. Kak Bao. Elang malam. Ada apa, Kak Bao? Kau baik-baik saja. Elang malam sepertinya keracunan. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Kau tangani ini. Baiklah.
kau sudah bangun. Yuan Bao, apakah kau tidur denganku? Ini sangat membahagiakan. Benarkah? Ya, Apa kau sudah bangun sekarang? Kau keracunan. Itu bisa menyebabkan halusinasi. Kau akan baik-baik saja setelah bangun. pantas saja kau menyiramkanku air. Benar, apakah kau terluka? Buronan kemarin itu Aku baik-baik saja. Aku membunuh buronan itu. mengesankan. Layak menjadi pembunuh bayaran top organisasi K. Pembunuh bayaran terbaik itu begadang. Semalaman untukmu. Kalau kau tidak segera bangun, Kak Bao akan merobohkan rumah sakit ini. Yuan Bao, kau tidak tidur semalaman untukku. Kembali dan istirahatlah. Baiklah, aku pergi dulu. Kau datang untuk mengantarnya. Baiklah. Baiklah, ayo kita periksa. Ini adalah cincin naga. Bening seperti kristal. Kepala naganya seperti hidup. Berikan ini pada Kak Jingchen. Dia pasti akan menyukainya. Aku tak punya cukup uang. Saat pelangan nanti, bisakah kau pinjami aku uang? Ye Sisi, adik tiri Lijian. Aku janji, aku akan mengembalikannya dengan bunga. Dia memperlakukanmu seperti ini. Apa kau rela melakukan ini? Ini sepadan. Tidak. Apa yang dilakukan pengemis di pelelangan? Bukankah ini hanya pura-pura? Yai Sisi. Benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Itu kakak. Begitu aku masuk, aku mencium bau asam yang menyengat. Kupikir itu pengemis. Aku baru saja dengar, kau meminta uang pada pria tampan ini. Kakak, kau wanita yang sudah menikah. Bagaimana kau bisa meminjam uang dari seorang pria? Kenapa kau tidak meminjamnya dariku? Tapi, jika kau ingin meminjam uang dariku, tidak semudah itu. Kau harus berlutut dulu, dan kata padaku beberapa kali. Tak perlu, aku punya uang. Jangan coba-coba bertingkah sok. Aku tahu, suamimu bahkan tidak datang ke pernikahan. Kau wanita yang dibuang. Sok penting. Jaga mulutmu. Tuan tampan ini, jangan tertipu olehnya. Dia sudah menikah. Dia bersamamu, hanya untuk mempermainkan perasaanmu, dan menipu uangmu. Aku tahu dia sudah menikah. Tapi urusan kita, bukan urusanmu. Benarkah? Dia hanya terlihat polos. Dia keluar setiap malam, bermain-main dengan pria yang berbeda. Diam. Aku tak butuh kau mengaturku. Lihat, dia bahkan memakai topeng. Dia tahu dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Aku akan melepas topengnya sekarang juga, dan menunjukkan wajah aslinya padamu. Mulutmu lancang sekali. Kau pantas dipukul. Satpam, masuk. Bawa dia keluar, dan jangan biarkan dia muncul di sini lagi. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Akankah elang malam mencari tahu tentangku lewat Yesisi? Siaking, selesaikan segera. Informasi Yesisi segera. Jangan biarkan elang malam tahu. Soal uang yang baru kusebutkan. Aku tak peduli. Hadiah yang ingin kubeli, aku tak mampu membelinya. Jika saudari tiriku tahu, dia mungkin akan mengejekku. Berhentilah berlagak jadi korban. Aku tahu kau membeli cincin naga ini untuk menenangkan suamimu yang brengsek itu. Aku akui. Aku ingin memberikannya padanya. Jelas ada kesalahpahaman di antara kita. Jika kita tak bicara langsung, kita akan bercerai. Aku tak terima. Apa orang seperti itu pantas dipertahankan? Berharga. Dia menyelamatkan hidupku. Baiklah. Aku bisa meminjamkanmu uang, tapi bukan berarti aku mendukung apa yang kau lakukan. Kalau kau lelah mengejarnya, lihatlah ke belakang. Aku akan selalu menunggumu. Terima kasih. Peninggalan Raja Pedagang. Naga terbang ini begitu hidup. Legenda mengatakan ia memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Jika Kak Jingchen melihatnya, dia pasti akan menyukainya.
Halo, Ye Xian. Ibu dan ayah ingin kau segera pulang. Aku sibuk. Baiklah, kalau begitu ibu, ayah dan aku harus pulang untuk menemuimu. Dan saat kami melakukannya, jika aku membocorkan tentang kau dan kekasihmu berselingkuh satu sama lain, jangan salahkan aku. Aku pergi sekarang. Yuan. Yuan Bao. Aku sangat berharap kau segera menceraikan bajingan itu. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau benar-benar kembali. Kau telah mempermalukan keluarga Ye. Kau telah benar-benar mempermalukan kami. Ye Wenhai, ayah Ye Qian. Wenhai, tenanglah. Yuan Xian, ibu tiri Ye Qian. Setidaknya dia kembali. Apa gunanya dia kembali? Biar ku tanya. Mengapa keluargaku menceraikanmu? Ayah, aku di pelalangan hari ini, dan aku melihat kakakku dengan pria lain, menyelinap, dan bahkan meminjam uang darinya. Katakan padaku, bukankah itu karena kakak selingkuh dari kakak ipar, dan tertangkap basah bahwa keluargaku ingin bercerai? Tak tahu malu. Bagi keluarga Ye kita, untuk dapat terhubung dengan keluargaku, adalah berkah yang dibudidayakan selama beberapa kehidupan dengan perbuatan baik. Kau masih berani selingkuh? Berlutut. Aku tidak selingkuh. Dia dan aku hanya teman. Dan hubunganku dengan Kak Jing Chen bukan urusanmu. Aku akan mengurusnya sendiri. Berhenti di situ. Inikah sikapmu saat ayahmu sedang menceramahimu? Kau benar-benar gadis liar dari desa, tanpa sedikit pun didikan. Seseorang pegang dia. Aku akan memberinya pelajaran. Kakak, Ayah akan menghukummu dengan hukuman keluarga. Kenapa kau belum berlutut dan mengakui kesalahanmu? seorang ayah yang menelantarkan putrinya sendiri di pedesaan sejak kecil dan mengabaikannya sepenuhnya. Aku tak tertarik untuk menurutimu. Kau, dasar manusia tak tahu diuntung. Aku ayahmu. Ayah, jangan beritahu siapapun di luar sana bahwa aku ayahmu. Aku tak ingin orang luar mengejekku karena begitu kejam hingga tak bisa menoleransi putrinya sendiri. Kau sudah keterlaluan. Aku tahu seharusnya aku tidak membawamu kembali dari desa. Seharusnya aku meninggalkanmu di sana untuk mengurus dirimu sendiri. Apa yang kalian berdua tunggu? Pegang dia. Aku akan menggunakan disiplin keluarga. Berani kau menyentuhnya? Dasar nenek sihir, siapa kau? Ini kediaman Ye. Apa kamu bicara di sini? Ibu, kenapa kau tiba-tiba di sini? Aku dengar dari pengurus rumah tangga bahwa kau sudah pulang. Jadi aku datang untuk menemuimu. Aku tak menyangka melihatmu ditindas begitu aku tiba. Menantu perempuan keluarga Guku bukanlah seseorang yang bisa kau tindas semudah itu. Jadi ternyata dia ibu mertuanya. Putriku memiliki penglihatan yang buruk dan tidak mengenalimu. Iya ya, kami hanya ingin dia melayani tuanku sedikit lebih baik. Ya. Jangan panggil aku mertua. Panggil aku nyonya besarku. Baiklah, nyonya tuaku. Ye Xian adalah menantu yang kupilih sendiri. Aku tak akan membiarkan Jing Chen menceraikannya. Siapapun yang berani menindasnya, keluarga Goku tak akan melepaskannya. Wanita itu, Ye Xian, bagaimana dia bisa punya ibu mertua sebaik itu yang melindunginya? Jika saya memberitahu nyonya tuaku tentang perselingkuhannya, dia pasti akan berbalik melawannya. Mungkin. Maka aku akan punya kesempatan untuk posisi nyonya muda. Aku bisa menggantikannya. Nyonya tua, aku tahu kau baik pada kakak. Tapi sebenarnya karena kakak diam-diam bertemu dengan seorang pria dan aku memergoki mereka. Itu sebabnya ayah sangat marah. Kami tidak menindasnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ya, Ye Qian hanyalah seorang wanita yang tak bisa hidup tanpa pria. Bahkan setelah bersama keluarga Gu, dia masih belum puas. Dia sungguh tak pantas dibelah. Beraninya kau bicara tentangku seperti itu. Kau cari gara-gara. Ye Qian orang seperti apa? Bukankah aku tahu? Dan kau berani menindasnya. Kau, Ibu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Ibu. Ye Sisi. Dia adikmu. Jika aku bisa menemukan informasi tentangnya, aku bisa mencari tahu siapa kau. Saudara elang malam. Di mana Boku? Dia sudah pergi.
Ini informasi yang kau inginkan. Pengingat Rama. Jangan selidiki Kak Bao diam-diam. Dia akan marah. Ambil dan hancurkan. Halo. Apel. Aku segera ke sana. Bidi pergi ke rumah kakak ipar dan pingsan. Dia sekarang di rumah sakit Ankan. Kakak ipar. Dia sudah menikah. Menikah. Tapi, Jeti kau juga bajingan. Jauhi Kak Baoku mulai sekarang. Menghina. halo. Aku belum selesai bicara. Omong kosong. Cepat ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Kian. Ibu, akhirnya kau bangun. Aku sangat khawatir. Bukan apa-apa. Hanya sesak dada dan napas pendek tiba-tiba. Aku tak bisa bernapas. Jangan khawatir. Apa kau merasa lebih baik? Biar ku bantu kau bangun. Kian. Ibu, apa yang dikatakan adikku? Aku tak percaya sepatah kata pun. Aku tahu sifatmu. Aku percaya padamu. Ibu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Ibu. Sebenarnya, hari itu aku bersama teman-temanku. Untuk membeli ini untuk Kak Jingchen. Membeli ini. Ini cincin naga. Kian. Setelah bagaimana Jingchen memperlakukanmu, kau masih memberinya hadiah. Benda sialan ini, saat dia tiba di sini, aku akan membuatnya meminta maaf padamu. Ibu. Tidak apa-apa. Hari itu, di rumah, aku lancang. Kau ini anak. Kau terlalu baik. Ibu, sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Katakan padaku, aku akan menyetujui apapun. Mengenai Kak Jingchen dan aku. Bisakah kami mengurusnya sendiri? Aku takut dia tak akan senang. Aku tak ingin memaksanya. Baiklah. Ibu setuju denganmu. Tapi, kau juga harus menyetujui satu hal untuk ibu. Ibu, katakan padaku. Jika kau benar-benar bercerai, jadilah putriku saja. Saat kau bertemu orang yang tepat, ibu akan menyiapkan mahar untukmu. Ibu. Terima kasih. Gadis yang baik. Adegan ibu dan anak yang mengharukan. Tuanku, tentang penyakit wanita tua itu, aku ingin bicara denganmu. Anak bandel itu kabur lagi. Dia benar-benar tak ingin melihatku sama sekali. Anak bandel itu. Dia kabur tanpa masuk. Aku memanggilnya. Ibu, lupakan saja. Cinta tak bisa dipaksakan. Cincin naga ini, bilang saja itu darimu. Aku takut dia tak akan menerimanya. Kenapa kau melakukan ini? Jingchen akan menyesal kehilanganmu. Tunggu saja. Dia bahkan tak mau melihatku. Bagaimana mungkin dia menyesal? Kita memang tak ditakdirkan bersama. Kita tak bisa menjadi suami istri. Tapi kita bisa menjadi saudara. Nyonya menidapkan ke paru-paru. Situasinya kurang baik. Dia tidak berpura-pura. Tidak, aku khawatir dia akan terlalu terstimulasi. Bilang saja itu tekanan darah tinggi. Dia perlu istirahat. Jangan beritahu dia yang sebenarnya dulu. Kau atur sisanya. Apa yang kau ingin aku lakukan?
Jangan membuatnya kesal. Ingat, jangan menstimulasinya. Tentu. Jaga suasana hatinya tetap baik. Baiklah. Kak Bao, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Cepat datang. Gadis ini, apa yang begitu penting? Kenapa kau terburu-buru? Bu, aku ada urusan. Aku harus kembali. Kau istirahatlah. Aku akan menemuimu siang nanti. Baiklah. Kak Jingchen jangan khawatir. Bibi akan baik-baik saja. Yuan Bao, Kak Jingchen kau mau kemana? jangan ikuti aku. Jaga ibuku. Yuan Bao. Apa yang kau lakukan di rumah sakit? Apa kau sakit? Hanya pemeriksaan rutin. Syukurlah kau baik-baik saja. Cincin naga itu, apa dia masih menyukainya? Iya. Dia sangat menyukainya. Kenapa kau di rumah sakit? Pemeriksaan kesehatan keluarga. Anggota keluarga dirawat di rumah sakit. Siaki, Kak Bao, aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Cepat datang. Gadis ini, ada apa terburu-buru? apa itu Siaking? Dia salah paham tentangku jika dia mengatakan sesuatu tentang... Elang malam, akan kukatakan lagi, kami hanya rekan. Urusanmu, kau tak perlu menjelaskan padaku. Sudah larut malam, kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungiku? Kau bertingkah aneh. Apa yang kau bicarakan? Seolah aku anak durhaka atau semacamnya. Kian, Jingchen tiba-tiba datang ke rumah sakit. Cepat datang. Kali ini dia pasti tidak akan lolos. Baiklah, segera datang. Kak Jingchen, lama tak jumpa. Kak Jingchen, lama tak jumpa. Kau mencari siapa? Maaf, aku salah kamar. Ada apa? Kurasa aku mendengar seseorang memanggilku tadi. Kau mungkin salah dengar. Kamar 1 di sebelah. Aku benar-benar salah masuk. Ye Qian, jangan tegang. Sisi. Sudah jam 23:30. Kenapa elang malam belum datang? Apa kau mempermainkanku? Kau bahkan tidak mengajaknya berkencan, kan? Aku melakukannya. Kalau begitu, telepon dia lagi untuk memastikan. Jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan. Baiklah, aku mengerti. Kau ada waktu luang? Malam ini tengah malam. Hotel Shimao. Bisa kita bertemu? Yuan Bao benar-benar mengajakku bertemu. Aku segera ke sana. Kau mau kemana lagi? Ini mendesak, Bu. Qian akan segera datang. Sampai jumpa nanti. Kau. Yuan Bao sedang mencariku. Aku harus pergi. Ye Qian akan segera tiba. Kau bantu aku menghadapinya. Ini gila. Elang malam. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Maaf soal ini. Lain kali, aku traktir makan malam. Jisoo, Kakak ipar. apakah Kak Jingchen ada di kamar rumah sakit? Dia tiba-tiba ada urusan mendesak. Dia pergi lagi. Ye Qian, kau memakai topeng ini untuk merayu kakak Jingchen. Dengan topeng ini,
dan lilin gairah ini. Elang malam. Kau ditakdirkan untuk menjadi priaku malam ini. Kau datang. Kakak elang malam. Kau datang. Yuan Bao. Kau bukan. Yuan Bao. Kian, Jing Chen dia baru saja. Ada urusan mendadak. Itu sebabnya dia pergi. Jangan khawatir, lain kali dia berani melakukan ini lagi, aku akan mematahkan kakinya. Ibu, aku tahu. Ayo, bocah ini. Terburu-buru pergi. Entah kemana untuk menemui siapa. Kian, aku baru saja melihat sekilas ponselnya. Sepertinya dia pergi ke Hotel Shimao. Bagaimana kalau kau mencarinya? Hotel Shimao. Kian, jangan salah paham. Anak ini sering pergi ke hotel untuk urusan bisnis. Dia pasti tidak akan melakukan hal buruk. Aku bisa menjamin itu. Bagaimana bisa kebetulan sekali, Ibu? Kalau begitu aku keluar sebentar. Aku juga ingin bicara dengan Kak Jing Chen langsung dan memeriksa elang malam untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku pergi dulu, Ibu. Tidak ada informasi check-in untuk Gu Jingchen. Nyonya, saya yakin tidak ada. Begitu? Mungkin ibu salah lihat. Kak Jingchen tidak ada di sini. Lebih baik aku periksa elang malam. Kakak elang malam, aku sudah lama menyukaimu. Biarkan aku menemanimu malam ini. Yuan Bao. Aku sudah menyukaimu. Sejak lama. Kakak elang malam. Kau harus bertanggung jawab untukku. Saudara elang malam. Ada apa? Kau benar-benar bukan Yuan Bao. Saudara elang malam. Kau tidak menginginkanku. Keluar. Saudara elang malam. Saudara elang malam, buka pintunya. Saudara elang malam. Ye Qian, ini semua salahmu. Elang malam tidak akan menerimaku sekarang. Tunggu saja. Aku akan memberitahu Tuan Muda Gu tentang hubunganmu dengan elang malam. Lalu aku akan meminta keluarga Gu mengusirmu. Aku hampir salah menuduh Yuan Bao. Sepertinya, apa yang ditakdirkan telah terjadi. Aku tak menyangka, elang malam menyukai Sisi. Yuan Bao. Itu. Permisi. Yuan Bao, kaulah yang mengajakku bertemu. Tapi kenapa di sini? Bukankah kau yang menunggu di sini? Elang malam, lepaskan aku dulu. Kau tahu betapa bahagianya aku saat kau mengajakku bertemu. Tapi setelah aku tiba, aku tahu itu bukan kau. Katakan padaku kenapa. Yai Sisi, dia menyukaimu. Dia mengambil foto kita untuk mengancamku. Dia bilang, kalau aku tidak membantunya berkencan denganmu, dia akan menunjukkan foto kita kepada suamiku. Aku takut suamiku akan salah paham. Jadi, demi suamimu yang tidak berguna itu, kau mengorbankanku. Kau anggap aku apa? elang malam.
Maafkan aku. Ini salahku. Permintaan maaf sederhana. Apa maksudnya itu? Kompensasi apa yang kau inginkan? Elang malam, apa yang kau lakukan? Kita berdua sudah menikah. Maaf, Yuan Bao. Aku impulsif tadi. Aku kehilangan kendali. Elang malam. Apa yang terjadi dengan Yesisi hari ini adalah salahku. Tapi biar ku bilang, tolong hormati aku ke depannya. Dan hormati istrimu sendiri. Kau sudah dewasa dengan kompas moral. Berhentilah berpikir untuk selingkuh. Yuan Bao, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Karena Yesisi menyalakan dupa itu sebabnya aku. Benarkah? Aku baru saja mandi air dingin. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Antara kau dan Yesisi, apakah terjadi sesuatu? Yuan Bao, apa kau khawatir dengan kesucianku? Apa aku mengkhawatirkannya? Yuan Bao, jangan khawatir. Aku tak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Aku lebih baik gantung diri di kasau daripada kehilangan akal sehatku. Termasuk istriku hanya di nama saja. Jika bukan karena Kak Jingchen, mungkin aku akan setuju dengan Elang Malam. Elang Malam, kau seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini padaku. Tapi inilah perasaanku yang sebenarnya. Tidak. Ini tidak benar. Kau harus bertanggung jawab pada istrimu. Tapi aku sama sekali tidak mencintainya. Elang Malam, meskipun kau tidak mencintainya, sebagai suaminya, bertanggung jawab atas istrimu adalah tugasmu. Lagi pula, suamiku telah memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan denganku. Tolong jangan katakan hal yang tidak pantas seperti itu lagi. Kita hanya rekan bisnis. Kita rekan kerja. Itu saja. Yuan Bao, setelah bekerja sama selama 3 tahun, apa kau tidak punya perasaan apapun padaku? Sedikit pun tidak. Aku harus pergi. Ibu mertuaku di rumah sakit. Aku harus pergi menjaganya. Jawab aku. Apa penting? Ini penting. Tidak. Tidak pernah. Yuan Bao, Apalagi yang kau inginkan? aku tidak menginginkan apapun. Temanku sudah dalam perjalanan. Aku akan menyuruhnya mengantarmu nanti. Bukankah itu kakak ipar? Apa yang kau lakukan di sini? Halo. Datan. Jangan desak aku. Aku di lantai bawah. Untung dia tidak melihatku. Kalau tidak, dia akan memberitahu Kak Jingchen. Aku bersama Elang Malam. Kak Jingchen mungkin keberatan. Kak Jingchen. Aku memintamu menyetir. Kenapa kau menyetir sangat lambat? Yuan Bao sudah pergi. Apakah kau bersama Yuan Bao malam ini? Ya, Kupikir aku melihat kakak ipar barusan. Kupikir kalian berdua bersama. apa yang dia lakukan di sini? Apa dia mengikutiku? Kakak ipar bukan orang seperti itu. Kak Jingchen, mungkinkah Yuan Bao adalah kakak ipar? Aku suka apa yang kau katakan. Cepat atau lambat, Yuan Bao akan menjadi adik iparmu. Tidak, maksudku. Sudahlah, cepat dan antarkan aku ke rumah sakit. Kenapa kau pergi ke rumah sakit selarut ini? Bibi sudah tidur ketika aku tiba. Pergilah saja, omong kosong sekali. Masuk ke mobil. Ibu, minumlah. Kian-kian, keluarga Gu kita beruntung memiliki menantu perempuan sepertimu. Ini sebuah berkah. Sayang sekali Jingchen. Tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ibu, dokter bilang, kau perlu istirahat. Jangan khawatir. Tentang aku dan Kak Jingchen. Bocah itu berlarian kemana-mana. Aku akan mengirimnya pesan. Dia harus di rumah. Sebelum jam 9 malam untuk bersamaku. Bujuk dia baik-baik. Jangan membuatnya marah. Sosok itu tampak familiar. Bukankah kau kesini untuk menjenguk Bibi? Aku menghubungi Dr. Shen, spesialis paru-paru dari Kyoto. Dia sedang menungguku di kantornya di rumah sakit. Aku harus naik. Jadi kau kesini untuk berobat? Ada apa dengan Kian-kian? Ibu, aku baik-baik saja. Sudah larut.
Ayo matikan lampu dan tidur. Istirahatlah. Kian, kau tak perlu menemaniku di rumah sakit. Kau tidak akan bisa istirahat dengan baik di sini. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Ibu, tidak apa-apa. Aku ingin menemanimu. Kemarilah. Gadis baik. Selamat malam, Ibu. Baiklah. Dr. Shen. Aku serahkan kasus ibuku padamu. Jangan khawatir Tuan Gu. Jisoo, antar Dr. Shen kembali. Aku akan pergi menjenguk ibuku. Ini tanggal 13, betul. Ye Qian, jika bukan karenamu, Lang Malam tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Ye Qian, dasar perempuan, sudah menikah masih saja main-main. Aku akan memastikan Tuan Muda Gu mengusirmu. Kau mencari siapa? Aku mencari Tuan Muda Gu. Tuan Muda, seseorang mencari Anda. Siapa yang mencariku? Kau Lang Malam. Ini kakak. Begitu aku masuk, aku mencium bau asam yang menyengat. Kukira itu pengemis. Lang Malam sayang, aku sudah lama menyukaimu. Biarkan aku menemanimu malam ini. Kau rupanya. Tuan Muda, aku akan pergi ke rumah sakit dulu. Ini tanggal 13. Bagaimana mungkin Lang Malam menjadi Tuan Muda Gu? Apa yang kau lamunkan? Cepat katakan apa yang perlu kau katakan. Tuan Muda Gu, apakah ingat siapa aku? Bukankah kau adik Yuan Bao yang tercela? Nama musisi. Ya, aku adik perempuan Yun Bao. Karena Tuan Muda Gu sudah menikah dan punya istri. Tapi kau masih memikirkan adikku Yun Bao. Bukankah itu sedikit tidak adil untuk adikku? Aku tidak menyukai istriku saat ini. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Yun Bao adalah Ye Qian. Ye Qian, aku akan membuat Tuan Muda Gu meninggalkanmu dan menggantikan posisimu. Karena kau tidak menyukainya. Kenapa kau tidak menceraikannya? Dan biarkan adikku melupakanmu. Selama kau mau bercerai, aku akan membantumu mengejar adikku. Ye Qian, dasar perempuan, sudah menikah masih saja main-main. Aku akan memastikan Tuan Muda Gu mengusirmu. Ibu, ada urusan mendesak yang harus ibu tangani. Ibu harus kembali. Ibu akan menemuimu siang nanti. Ada apa? Bukan apa-apa, hanya keluarga Ye meminta ibu untuk kembali. Mereka bukan orang baik. Aku akan menelepon Jing Chen dan memintanya untuk datang. Biarkan dia menemanimu kembali. Ibu, tidak apa-apa. Aku bisa kembali sendiri. Kak Jing Chen sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jangan ganggu dia. Baiklah kalau begitu, ada apa? Hubungi aku kapan saja. Ya, ibu jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menindasku. Aku pergi dulu, ibu. Baiklah. Pelayan Shu, tolong jaga ibuku baik-baik. Baiklah, jangan khawatir. Tuan Gu, aku juga ingin mencarikan adikku rumah yang baik. Itu sebabnya aku memilih untuk membantumu. Kau memberiku obat tadi malam. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku tidak tahu tentang itu. Kau menyukai adikku. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan ikut campur. Sihir saja dia. Dan ceraikan wanita itu Ye Qian. Aku akan mencari kesempatan lain untuk tidur dengannya. Hamil. Lalu, posisi Nyonya Muda keluarga Gu akan menjadi milikku. Karena Tuan Gu tidak mau bercerai. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu adikku. Katakan padanya untuk tidak mengharapkanmu lagi.
Tunggu. Aku berjanji padamu. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak ipar mulai sekarang. Baiklah. Ayo masuk. Kenapa kau di sini sendirian? Di mana Kak Jingchen? Kakak. Akhirnya kau kembali. Sayang sekali kau terlambat kembali. Apa maksudmu pulang terlambat? Kakak. Apa kau pernah tidur dengan tuanku? Apa maksudmu? Tuanku yang penuh gairah telah melelahkanku. Kakak. Apakah kau biasanya tidak melayani tuanku? Tidak mungkin. Kak Jingchen tidak seperti itu. Aku percaya karakternya. Karakter tuanku baik-baik saja. Tapi dia tetaplah seorang pria. Kakak, apa? Tuanku tidak pernah memberitahumu bahwa orang yang selalu dicintainya adalah aku. Apa katamu? Ku bilang, orang yang dicintai kakak Jingchen selalu aku. Itu tidak benar. Aku tidak. Keluar. Aku punya seseorang yang kusuka. Aku tidak akan pernah menyukaimu seumur hidupku. Orang yang disukai Kak Jingchen adalah Ye Sisi. Kakak, apa yang kau lamunkan? Mustahil. Jika dia menyukaimu, kenapa dia menikahiku? Aku tahu kau tidak akan mempercayaiku. Biar kutunjukkan padamu. Terima kasih kakak ipar. Ceritakan padaku. Bagaimana kau berencana membantuku? Kakak ipar, ayo berfoto bersama. Biarlah ini menjadi kenang-kenangan dari persekutuan kita. Apa yang kau lakukan? Kakak, apa kau sekarang percaya padaku? Jika kau masih tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya lagi padamu. Malam ini, aku ingin makan makanan Italia. Baiklah, aku akan menjemputmu setelah selesai. Ini nomor telepon Jingchen kan? Angka terakhirnya adalah 7878. Ini memang nomor Jingchen. Jadi orang yang dia sukai benar-benar Ye Sisi. Kakak, dulu orang yang selalu ingin dinikahi Kak Jingchen sebenarnya adalah aku. Hanya Nyonya Gu tua yang terus memanfaatkan persahabatan dekatnya dengan ibumu untuk memaksa Kak Jingchen menikahimu. Itu sebabnya Kak Jingchen sangat membencimu. Jangan bicara lagi. Aku mengerti. Kakak. Aku tahu kau menyukai Gu Jingchen. Tetapi orang yang disukainya adalah aku. Dia bilang akan menceraikanmu sesegera mungkin, lalu menikah denganku. Kuharap kau bisa membiarkan kami bersama. Kata orang di internet bahwa yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Kakak, kau tidak akan jadi selingkuhan, kan? Wanita ini, mengapa matanya tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Jangan khawatir. Aku tidak akan menahanmu. Jika dia mengusulkan perceraian, aku akan tanda tangan. Bagus. Sebaiknya kau tepati janjimu. Ye Sisi, kemarin kau ingin tidur dengan elang malam. Dan hari ini, kau main-main dengan Gu Jingchen. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membuat Gu Jingchen menyukaimu. Tapi aku peringatkan kau, jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Halo, Kak Ipar. Apa kau sudah mengajukan gugatan cerai?
Jangan buat kakakku menunggu. Bajingan ini, dia benar-benar main-main dengan adikmu, bangsat. Sepasang anjing, tak tahu malu. Kak Jing Chen, tidak menyukaiku. Dia tidak salah. Perjanjian pranikah sebelumnya batal. Kita akan bercerai. Aku tahu ibuku sangat menyukaimu, tapi orang yang kau nikahi adalah aku, bukan dia. Perjanjian perceraian, aku akan meminta Jisoo mengantarmu sekarang. Aku akan memberimu 100 juta sebagai kompensasi. Tolong tanda tangani segera. Jangan tunda aku. Pesan siapa ini? Bajingan sialan ini, dia menyuruhmu untuk tidak mengganggunya. Ayo Kak Bao, aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya untukmu. Hanya keluargaku. Ayo pergi, minum. Kak Bao, minum lebih sedikit. Kak Ipar, bersulang. Rayuan yang manis. Kakak, Kak Jing Chen menjemputku untuk makan makanan Prancis seperti yang dijanjikan. Dia juga bilang aku manis mulutnya. Gu Jing Chen, bukankah kau hanya ingin bercerai? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Halo, bos. Yuan Bao, Enchanting KTV. Ada transaksi narkoba malam ini. Jiang Chengguer, kami butuh bantuan. Di mana kau? Aku di Enchanting KTV. Baiklah, cadangan segera datang. Baiklah, menurut Intel, transaksi narkoba ada di kamar 197. Penjaga akan tiba dalam 10 menit. Bersiaplah untuk bantuan. Ya. Kak Bao, ada misi. Ya. Borgol mereka. Yu Dui, aku serahkan ini padamu. Baiklah, Aku akan mengejar mereka. borgol mereka. Kakak ipar. Kakak ipar. Jisoo, ingat, apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu siapapun. Halo pahlawan wanita. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama, Kapten. Karena misi ini, kau terluka. Jika kau butuh sesuatu nanti, jangan ragu untuk menghubungi kami. Baiklah, terima kasih. Istirahatlah, kalau begitu. Kalau begitu aku pergi. Apakah kau punya pena? Ya. Kak Bao, kau... Karena dia tidak menyukaiku. Dan hanya ingin bercerai. Maka aku akan mengabulkan keinginannya. Masih banyak ikan di laut. Kau seharusnya mencampakkan brengsek itu sejak lama. Yuan Bao, bagaimana kau bisa terluka? Di mana lukamu? Biar kulihat. Aku baik-baik saja. Mereka hanya pengedar narkoba kecil-kecilan. Bagaimana mereka bisa melukaimu? Ini semua salah si brengsek itu. Jika bukan karena dia, Kak Bao tidak akan terluka. Dia lagi ya. Katakan di mana dia. Aku akan membuatnya lumpuh sekarang juga. Lupakan saja. Aku sudah memutuskan untuk menceraikannya. Kau akan bercerai. Karena dia tidak mencintaiku. Tidak perlu aku menahannya. Perceraian. Baik untuk kita berdua. Ye Sisi benar-benar saudara perempuan Yuan Bao. Aku tidak menyangka dia bisa meyakinkan Yuan Bao untuk setuju bercerai begitu cepat. Kak Jing Chen mentransfer uang padaku. Dan memintaku untuk melihat-lihat foto pernikahan. Aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Pukul 10 besok pagi. Sampai jumpa di Biro Urusan Sipil besok. Bagus. Ye Qian setuju untuk bercerai denganku.
Yuan Bao juga telah memutuskan untuk bercerai. Sekarang aku bisa secara terbuka mengejar Yuan Bao. Bagus. Sampai jumpa besok. Kalian berdua sedang apa dengan ponsel kalian? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yuan Bao, aku pasti akan memberimu kejutan romantis. Sempurna sekali. Sepertinya ada yang kurang. Yuan Bao pasti suka kan? Kakak ipar melihat semua ini. Dia akan patah hati. Apa yang kau tahu? Cinta tak bisa dipaksakan. Memaksanya hanya akan menjadi bumerang. Bukankah kurang sebotol anggur? Ikut aku. Tidak. Ayo. Hati-hati dengan lukamu, jangan sampai basah. Istirahat yang baik. Baiklah, terima kasih. Kak Bao, kenapa kau tidak melewatkan biro urusan sipil hari ini? Tunggu sampai kau pulih, lalu jadwalkan waktu dengan bajingan itu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak mungkin. Jing Chen sudah ingin bercerai. Jika aku terus menunda ini, dia akan semakin membenciku. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Ingat untuk mengurus kepulanganku. Aku tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun, pertama kali aku melihat Kak Jing Chen adalah untuk bercerai. Dinas Kependudukan. Itu pasti Kak Jing Chen. Tapi, punggungnya terlihat familiar. Kak Jing Chen. Kak Jing Chen. Ini elang malam. Ini Hikian, lebih cantik dari yang kubayangkan. Cantik sekali. Tapi, kenapa kau menatapku? Tidak tahukah kau itu tidak sopan? Aku tidak memakai topeng. Elang malam belum pernah melihat wajahku. Dia tidak akan mengenaliku. Aku Yuan Bao. Kak Jing Chen, 15 tahun, kau terlihat sangat berbeda dari saat kau masih kecil. Aku tidak ingat kejadian masa kecilku. Hentikan membahasnya. Jadi kau tidak ingat janjimu untuk menikah denganku saat kita kecil? Yikian, aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan menikah denganmu. Tapi aku bisa memberikan kompensasi. Sebutkan harga yang kau inginkan. Kau tidak menyukaiku. Tapi saat aku Yuan Bao, kau mengejarku menyatakan cintamu. Kau tidak menyukaiku. Karena identitasku. Atau karena penampilanku hari ini, aku bukan tipemu. Apa bedanya? Aku tidak menyukaimu. Tentu saja aku tidak menyukai apapun tentangmu. Begitukah? Ibuku selalu memuji kecantikanmu. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan penampilanmu. Jadi itu berarti, siapapun aku, selama itu aku, kau tidak akan menyukaiku. Ya, Ayo pergi. Ayo selesaikan perceraian ini. Nona Ye, kapan kau akan mengambil barang-barangmu dari kediaman Gu? Tuan muda Gu, buang semuanya. Ada apa denganku? Kenapa hatiku sakit tiba-tiba? Bercerai. Jangan lihat. Jika Bibi tahu kalian berdua bercerai, dia mungkin akan pingsan lagi. Aku akan meminta ibuku mengakuinya sebagai anak baptisnya. Aku akan menyatakan perasaanku pada Yuan Bao. Ayo pergi, pulang. Yuan Bao menutup teleponnya. Dia mungkin salah menekan tombol. Telepon dia lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kenapa dia menutup telepon lagi? Biasanya dia langsung menjawab. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Yuan Bao? Halo Xiaqing, kenapa Yuan Bao tidak menjawab panggilanku? Apakah terjadi sesuatu? Tak usah repot-repot menelepon. Dia tidak akan menjawab lagi. Kenapa? Kak Bao bilang dia tidak mau bertemu denganmu lagi. Dan kalian berdua tidak boleh berhubungan lagi. Xiaqing, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Tanya Kak Bao sendiri.
Ada apa dengan Yuan Bao? Mungkinkah karena kau pernah menikah sebelumnya? Apakah dia masih salah paham tentangmu? Aku harus menjelaskannya padanya. Tidak, apakah kau butuh? Aku ikut denganmu. Kartu ini tidak ada batasnya. film was Ambil, translated belikan hadiah and terbaik yang paling narrated mahal. by M Beritahu Media. aku kalau sudah selesai. Hubungi aku kembali. Ada apa? Kakak, ku dengar tuan mudaku meninggalkanmu. Dia bahkan pergi ke kantor urusan sipil bersamamu untuk bercerai. Apakah itu benar? Memang benar. Dasar gadis celaka. Kita akhirnya masuk ke keluarga Gu. Dan kau main-main sepanjang hari. Benar-benar mempermalukan. Keluarga Ye kita. Kau menghubungiku hanya untuk memarahiku. Kakak, ayah hanya mengkhawatirkanmu. Jangan marah. Aku tidak marah. Wanita ini, kenapa dia begitu tenang? Bukankah dia sejak kecil menyukai tuan muda Gu? Kakak, aku sebenarnya mencoba membujuk tuan muda Gu untuk tidak menceraikanmu. Tetapi, dia sama sekali tidak menyukaimu. Aku tahu. Dia menyukaimu. Beraninya kau mengatakan itu. Lihat dirimu. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kakakmu? Jika bukan karena Nyonya Gu bersikeras untuk menikahkanmu, aku pasti sudah mengirim kakakmu, Sisi sejak dulu. Lalu ini, insiden memalukan itu tidak akan terjadi hari ini. Aku yang malu. Apa hubungannya denganmu? Bukankah kau selalu menolak untuk mengakui bahwa aku putri keluarga Ye? Kau, Bukankah begitu, kakak? Sebenarnya semua ini, pada akhirnya salahku. Jika aku tidak jatuh cinta pada tuan muda Gu, dia mungkin saja, demi Nyonya Gu, tidak menceraikanmu. Kakak, jangan salahkan aku. Aku tidak membencimu. Hanya saja, Gu Jingchen dan aku belum bercerai. Adikku sayang, kau harus menunggu 1 bulan lagi. 1 bulan penuh 30 hari. Agak sulit. Kau harus bersabar. Sebenarnya ada juga ini. Jika dalam 30 hari, tuan muda Gu menemukan bahwa dia adalah Yuan Bao, maka semua rencana akan hancur. Tidak, aku harus membuat ini terjadi dengan cepat. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Aku dan tuan muda Gu, kita sudah menunggu selama bertahun-tahun. Apa artinya 1 bulan lagi? Sisi, meskipun ada masa tenang 1 bulan. Kian-kian sudah mengajukan cerai dari tuan muda Gu. Kalian berdua bisa berinteraksi secara terbuka sekarang. benar. Selamat tuan muda Gu. Masih menantu keluarga Ye kami. Jangan khawatir, Yai Sisi. Dia punya caranya sendiri. Dia pasti akan membantumu mempertahankan Gu Jingchen. Ini. Tanda tangani di sini. Apa ini? Perjanjian pemutusan hubungan orang tua. Apa maksudmu? Secara harfiah, apa yang kau lakukan dengan ini? Berapa banyak uang yang kau inginkan dari keluarga Ye? Bibi Siang, aku tidak mau uang. Perusahaan keluarga Ye didirikan oleh ibuku. Aku hanya ingin 40% saham. Apa yang ibuku tinggalkan untukku? Halo, Tuan Muda Gu. Ye Sisi, apakah Yuan Bao di rumah? Aku tidak bisa menghubunginya. Tuan Muda Gu akan datang ke kediaman Ye. Aku hanya punya kesempatan untuk mewujudkan ini. Tapi, bagaimana dengan Ye Qian itu? Aku tidak bisa membiarkan dia melihat Tuan Muda Gu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku baru saja mendengar suara Yuan Bao. Apakah kau bersamanya? Ya, aku pulang. Kirimkan lokasimu. Aku akan segera ke sana. Pikirkan baik-baik. 40% saham. Setelah sebulan, aku akan mendapatkan akta cerai dengan Gu Jingchen. Biarkan dia dan Ye Sisi bersama. Jangan gunakan ini untuk mengancam kami. Jika kau tidak ingin bercerai, Tuan Muda Gu akan tetap menceraikanmu. Benarkah Bibi Siang? Sudahkah kau memikirkan ini? Jika aku mengadu pada Nyonya Gu, perceraian ini mungkin tidak akan terjadi. Bahkan Ye Sisi tidak akan bisa masuk ke keluarga Gu. Pikirkan baik-baik. Aku akan ke atas dan mengemasi beberapa barang. Ibu,
Bagaimana jika Tuan Mudaku datang? Untuk apa kau memintanya datang? Aku ingin mewujudkan ini. Bagaimana dengan Kian-Kian di rumah? Ibu, suruh ayah cepat menandatanganinya. Dengan cara ini, omset tahunan keluarga kita hanya beberapa juta. Setelah aku menikah dengan keluarga Gu, apakah kita masih akan kekurangan uang ini? Jadi, sudahkah kau memutuskan? Tuan Nyonya, Tuan Muda Gu ada di sini. Dia menunggu di depan pintu. Biarkan dia menunggu. Baiklah, baiklah. Kenapa dia ada di sini? Tentu saja dia datang untukku. Apa dia datang untukmu? Ibu dan ayah sudah menandatangani perjanjian ini. Tapi kalau kau menginginkannya, kau harus menyetujui salah satu permintaanku. Permintaan apa? Kak Jing Chen tidak menyukaimu. Dia bahkan membencimu. Ambil perjanjian ini sekarang dan pergi lewat pintu belakang. Sisi, apakah kau di rumah? Buka pintunya. Dia benar-benar datang untuk Ye Sisi. Aku harus segera menyingkirkan orang ini. Ye Sisi, kau tampak takut. Gu Jingchen melihatku. Ya. Aku takut Jingchen akan melihatmu dan kesal. Beri aku perjanjiannya. Aku akan segera pergi. Aku juga tidak ingin melihatnya. Tuan Muda Gu, Anda di sini. Di mana adik Non? Bukankah dia bersamamu? Kakakku sedang tidur di lantai atas. Aku akan naik dan mencarinya. Tuan Muda Gu, kakak pulang. Terlalu larut tadi malam. Biarkan dia istirahat. Apakah Yuan Bao sedang bertugas tadi malam? Baiklah. Ye Qian itu. Tuan Muda Gu, sangat lembut padanya. Tuan Muda Gu, apakah Anda ingin teh atau minuman? Air putih saja. Baiklah. Paman, Bibi, maaf mengganggu. Ini pertama kalinya aku berkunjung. Jadi aku datang terburu-buru dan tidak menyiapkan apa-apa. Tidak sama sekali. Kehadiranmu adalah suatu kehormatan bagi keluarga Ye kami. Halo. Aku yang membelinya. Kirimkan alamatmu, dan aku akan mengirimkannya padamu. Baiklah, sempurna. Villa Donglin nomor 25. Gu Jingchen, hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos dari genggamanku lagi. Paman, saya ingin bertanya, siapa nama lengkap Yuan Bao? Kakakku tidak suka orang lain mengetahui nama lengkapnya. Tuan Muda Gu, ini air madu. Aku khusus menyiapkan untukmu. Minumlah dan aku akan memberitahumu. Baik. Tuan Gu, apakah ini enak? Enak. Sisi, sekarang kau bisa memberitahuku. Yuan Bao. Siapa namanya? Baik, kau naik ke atas, dan aku akan memberitahumu. Yuan Bao. Oh tidak, aku lupa membawa kalung ibu. Kakak ipar. Benar-benar kau. Jisoo, apa yang kau lakukan di sini? Ini rumahku. Rumah keluarga Ye? Villa Donglin 25. Ya, Kakak ipar. Kau Yuan Bao kan? Gu Jingchen dan aku sudah bercerai. Aku bukan iparmu. Dan aku bukan Yuan Bao. Kau akan membawaku kemana? Tuan Gu, bukankah kau mencari kakakku? Ayo, dia di lantai atas. Aku akan mengantarmu ke atas. Kau memberiku obat bios kan? Apa yang kau bicarakan? Tuan Gu, kau terkena sengatan panas. Sengatan panas. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku lupa sesuatu. Kupikir kau sedang memperhatikan Tuan Gu dan aku bermesraan. Kak Jingchen, ada apa? Dia mabuk. Tidak ada bau alkohol. Dia telah diberi obat. Yuan Bao, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jangan ganggu kami. Lepaskan dia, kakak ipar.
Kachan sama sekali tidak mencintainya. Jangan bicara omong kosong. Yuan Bao. Lepaskan dia. Ye Qian, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu Tuan Gu tidak menyukaimu? Ye Qian, apa yang kau coba lakukan? Kami belum mendapatkan akta cerai. Dia suamiku. Kau memberi obat suamiku. Menurutmu apa yang kulakukan? Ayo pergi. Bajingan, aku akan mencuri Tuan Gu darimu. Kakak ipar, kau sangat keren barusan. Sudah kubilang, Gu Jingqian dan aku sudah bercerai. Jangan panggil aku ipar lagi. Kalau begitu tunggu. Kakak ipar, meskipun kau menyangkalnya, aku tahu. Kau Yuan Bao. Ingat, jangan beritahu dia siapa aku. Kenapa? Dia menyukai Yuan Bao. Kau adalah Yuan Bao. Kalian berdua toh saling mencintai. Dia belum pernah melihat seperti apa rupa Yuan Bao. Bagaimana dia bisa menyukainya? Dia telah melihat Ye Qian, tapi dia tidak menyukainya. Kakak ipar. Ini dari Kak Jingqian. Dia memintaku untuk membelikan ini untukmu. Dan, di ruang tamu keluarga Gu, dia punya kejutan untukmu. Apa yang kau lakukan? Aku harus kembali ke perusahaan. Kau tidak akan merawatnya. Tidakkah kau punya kau? Tidak. Yuan Bao. Di ruang tamu keluarga Gu, dia punya kejutan untukmu. Kejutan? Yuan Bao. Aku menyukaimu. Kakak Jingqian, kau menyukai Yuan Bao yang belum pernah kau temui. Tapi kau tidak menyukai istrimu sendiri, Ye Qian. Haruskah aku bahagia? Atau haruskah aku sedih? Yuan Bao. Jadilah pacarku. Baik. Kakak Jingqian, biarkan aku memanjakan sekali ini saja. Kau menyukai Yuan Bao, itu karena kebaikannya yang menyelamatkan nyawamu 3 tahun yang lalu, kan? Sayang sekali kau bahkan tidak tahu, seperti apa rupa Yuan Bao. Jadi bagaimana kau bisa bilang menyukainya? Rasa suka yang kau sebut-sebut itu, tidak lebih dari sekedar pemujaan buta. Ye Qian itu nyata. Tapi kau tidak menyukainya. Kak Jingqian, selamat tinggal. Mengapa wanita ini ada di sini? Mungkinkah dia menghabiskan malam di sini? Ye Qian itu.
benar-benar tidur dengan Tuan Muda Gu. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan mereka bersama. Tuan Muda Gu, kau sudah bangun. Kenapa kau? Tuan Muda Gu, apa maksudmu? Tentu saja aku. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tuan Muda Gu, kau pasti sakit kepala karena terlalu banyak minum tadi malam. Biarkan aku memijatmu. Pergi. Tuan Muda Gu, ini pertama kalinya bagiku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Aku tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Aku hanya menyukai Yuan Bao. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai kompensasimu. Tuan Muda Gu, aku tidak mau uang. Kau bilang tadi malam kau akan bertanggung jawab padaku. Mau uangnya atau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Jika kau tidak mengambilnya, kau akan kehilangan orang dan uangnya. Tuan Muda Gu, aku tahu kau menyukai kakakku, tapi dia sama sekali tidak menyukaimu. Kau tahu? Bagaimana kau bisa bilang dia tidak menyukaiku? Kau telah melakukan begitu banyak untuknya. Dia bahkan tidak mau bertemu denganmu. Tidakkah kau mengerti? Apakah dia benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Tuan Muda Gu, apakah kau lapar? Aku akan membuatkanmu sarapan. Tidak perlu. Ku bilang padamu, apakah Yuan Bao menyukaiku atau tidak? Aku takkan pernah menyukaimu. Tuan Muda Gu. Gu Jingchen, selama aku bisa membuatmu percaya, kau tidur denganku, aku pasti akan membuatmu menikah denganku. Sudahkah kau temukan di mana Yuan Bao? Dia belum menghubungiku selama berhari-hari. Apa benar seperti yang dikatakan Ye Sisi? Bahwa dia sama sekali tidak menyukaiku? Ingat, jangan beritahu dia siapa aku. Kenapa? Dia menyukai Yuan Bao. Kau adalah Yuan Bao. Kalian berdua toh saling mencintai. Dia tidak pernah melihat seperti apa rupa Yuan Bao. Bagaimana dia bisa menyukainya? Dia telah melihat Ye Qian, tapi tidak menyukainya. Kak Jingchen, tidakkah kau menyukai Ye Qian sama sekali? Kenapa kau menanyakan ini? Tidak ada. Ngomong-ngomong, Zia King baru saja menghubungiku dan bilang Kak Bao meninggalkan pesan untukmu. Dia bilang jangan mencarinya. Dalam 30 hari, dia akan kembali. 30 hari? Itu sangat lama. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Bos seharusnya tahu di mana dia. Yuan Bao, benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu kau di sini untuk menyelidiki penipuan judi. Aku di sini untuk membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kembali sana. Di mana nomor 20 cepat bawa minumannya. Jika kau tidak memenuhi kuota penjualan, kau dipecat. Datang, bos. Jangan ganggu penjualanku. Mengapa Yuan Bao begitu dingin padaku sekarang? Yuan Bao, aku membantumu memenuhi kuota penjualanmu. Aku akan menunggumu di ruang pribadi. Haruskah aku memberitahunya? Yuan Bao sebenarnya adalah Ye Qian. Ye Qian, apa yang kau lakukan di sini? Kau mengikutiku? Apa yang kau tertawakan? Apapun alasanmu,
untuk mengikutiku. Aku tidak akan berubah pikiran tentang perceraian ini. Tuan mudaku, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya lewat. Yikian, oh Yikian. Bukankah seharusnya kau menyerah sekarang? Dia tidak mencintaimu sama sekali. Yuan Bao, polisi menelepon dan bilang, penipu yang dicurigai telah muncul. Dia saat ini di ruang KTV 10. Jangan beritahu dia dulu. Ikuti mereka dan temukan tempat persembunyian mereka. Kau, Kalian saling kenal. Pacarku, Ayo pergi, ayo minum lagi nanti. Cantik, mau bergabung dengan kami. dia tidak akan pergi, dia tidak akan pergi. Ayo minum saja. Minum. Habiskan. Jangan bergerak. Kau, turun. Jangan ada yang bergerak. Jatuhkan senjatamu. Mundur. Aku bilang mundur. Tidakkah kau mendengarku? Jatuhkan senjatamu. Keluar, atau aku akan membunuhnya. Yuan Bao, apakah aku akan mati kali ini? aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu. Bisakah aku bertemu denganmu? Kau sudah bangun. Aku belum mati. Lukanya tidak fatal. Kau akan hidup. Ini hanya gegar otak ringan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mengikutiku lagi? Tadi malam, bukankah dia melihatku? Seperti apa rupanya? Kenapa dia masih bertanya? Kau benar-benar hebat. Kau bahkan menemukanku di rumah sakit. Dokter memberi instruksi untuk sarapan. Kau perlu makan makanan hambar akhir-akhir ini. Mengapa Yuan Bao tidak di sini bersamaku? Setidaknya tadi malam, aku membantunya menemukan sarang penipuan. Apa yang kau cari? Tidak ada. Nona Ye, aku perlu menjelaskan ini. Aku punya seseorang yang kusuka. Aku tidak bisa menerimamu. Bisakah kau memberitahuku? Siapa yang kau suka? Kau tidak mengenalnya. Dia seorang pahlawan wanita. Berbeda dari wanita biasa. Jika dia lahir di zaman kuno, dia akan menjadi seorang yang gagah berani. Jenderal wanita. Jadi kau mengaguminya. Aku mengerti. Mengerti apa? Tuan mudaku. Suka ya suka. Kagum ya kagum. Bisakah kau membedakannya? Berhenti. Aku tahu perbedaan antara suka dan kagum. Tapi aku lebih memahami hatiku sendiri. Aku hanya menyukainya. Aku dengar dari Jisoo bahwa kau belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana jika dia tidak terlihat seperti yang kau suka? Aku tidak menyukai penampilannya. Tapi pesonanya. Kepribadiannya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah? Kulit yang indah semua sama. Jiwa yang menarik hanya satu dari sejuta. Aku ingin memberitahunya bahwa aku adalah Yuan Bao. Ada apa denganmu? Sebenarnya aku. Selamat kakak. Aku hamil anak tuan mudaku. Apa katamu? Ku bilang, aku hamil anak tuan mudaku. Nona Ye, Berakting seperti ini di sini, menyatakan cintamu pada Yuan Bao. Aku tidak menyangka kau dan Ye Sisi bahkan punya anak, bajingan. Nona Ye, apa yang ingin kau katakan barusan? Tidak ada apa-apa. Gadis yang baru saja kau sebutkan, dia luar biasa. Kau tidak pantas. Yikian, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak Jinchon sudah kembali. Bagaimana lukamu? Sudah sembuh. Apa Yikian sudah kembali? Kau peduli pada kakak ipar. Peduli padanya. Kenapa aku harus peduli padanya? Hanya bocah yang bicara omong kosong. Beraninya dia bilang aku tidak pantas untuk Yuan Bao. Dan aku sudah menceraikannya. Jangan panggil dia kakak ipar lagi. Kak Jinchon, tentang perceraianmu dengan kakak ipar, tidakkah kau harus mempertimbangkan kembali? Sekaranglah waktunya untuk memikirkan kembali. Menyesal sudah terlambat. Kenapa aku harus mempertimbangkan ini? Dan kenapa aku harus menyesalinya? Haruskah aku memberitahu Kak Jinchon? Kakak ipar adalah Yuan Bao. Apa yang kau pikirkan?
Kak Jingchan. Sebenarnya kakak ipar adalah... Halo. Ibuku sudah bangun. Bagus, ke rumah sakit. Memberitahumu, jangan sebut dia lagi padaku. Tuan, ke rumah sakit. Kau beritahu dia kalau aku Yuan Bao. Dia mungkin menyukaiku, tapi dia punya filter Yuan Bao. Rasa suka yang kuat. Tidak benar-benar menyukai Ye Qian orangnya. Jadi, aku tidak ingin kau memberitahunya. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kak Jingchan, aku harap kau menghadapi perasaanmu. Ibu, kau baik-baik saja sekarang. Itu sungguh hebat. Kenapa kau sendirian? Di mana Qian Qian? Dia tidak datang. Qian Qian tidak mungkin tidak datang menemuiku. Apa kau membuatnya kesal lagi? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan bertanya sendiri. Ibu, Qian Qian, kau di mana? Aku ingin minum sup buatanmu. Baiklah, aku akan menunggumu. dia datang. Apa? Apa kau gugup? Aku tidak gugup. Aku masih harus menyelesaikan masalah dengannya. Kakak. Tuan muda Gu bilang kau pergi ke kota A. Jeti. Apakah kau di sana untuk menyembuhkan patah hati? Yai Sisi. Gu Jingchen memberitahuku. Dia hanya mencintai Yuan Bao. Bagaimana menurutmu, Ye Qian? Aku tahu kau Yuan Bao, tapi terus kenapa? Aku hamil anak tuan muda Gu. Dia harus menikah denganku. Baiklah, kau coba saja. Gu Jingchen ada di bangsal tepat di depan. Kau bisa menemuinya dan membuatnya bertanggung jawab. Brengsek. Ibu. Qian, kau di sini. Cepat kemari, Ibu. Aku membawakanmu makanan. Aku yang membuatnya. Cobalah. Bagus. Bajingan. Ye Qian, kau berani memanggilku begitu? Apa? Bukankah seharusnya aku memanggilmu begitu? Pria hidung belang sepertimu. Memanggilmu begitu masih terlalu halus. Bagaimana bisa setelah setengah bulan berpisah, kalian berdua menjadi pasangan yang suka bertengkar? Bagaimana aku bisa disebut promiscuous? Yi Sisi sedang hamil anakmu. Tidak tahukah kau? Apa yang kau katakan? Masih berpura-pura. Tunggu. Qian, apa yang terjadi? Siapa yang hamil anak Jingchen? Ini aku. Nyonya Gu. Aku hamil anak Jingchen. Wanita bodoh ini. Dia benar-benar datang. Apa yang kau katakan? Ku bilang. Aku hamil anak tuan muda Gu. Kau ingin membuatku marah. Jangan marah. Jangan khawatir. Jangan marah. Aku memang dibius hari itu. Itu Ye Sisi. Tuan muda Gu, aku mengandung anakmu. Kau harus bertanggung jawab padaku. Tanggung jawab apa? Jingchen sudah menikah. Kau memberinya obat dan hamil. Dan kau berani memintanya bertanggung jawab. Keluar. Kau anak durhaka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku beritahu kau. Aku tidak akan bersamamu. Jika kau tidak menggugurkan anak ini, aku tidak akan pernah membiarkannya lahir. Tuan muda Gu, ini anakmu. Bagaimana kau tega melakukan ini? Yai Sisi, apa kau yakin? Anak di perutmu adalah anak Gu Jingchen. Apa maksudmu? Wanita ini tidak mungkin tahu sesuatu, kan? Pada pagi hari tanggal 11, kau menyelinap ke kediaman Gu, membuat Gu Jingchen berpikir bahwa dia tidur denganmu. Dan sekarang kau memalsukan kehamilan untuk memaksa pernikahan. Apakah aku benar? Kehamilan palsu. Jika kau tidak percaya padaku, carilah dokter yang terpercaya untuk memverifikasinya. Tidak perlu untuk itu. Selama itu, bukan dia. Tapi hari itu jelas, aku ingat ada seseorang. Siapa gerangan? Ini kakak ipar. Pada malam tanggal 10, dia merawatmu di Villa Gu. Ini kakak ipar. Apakah kau? Itu saya. Lalu kita. Tidak ada yang terjadi. Qian, kau hamil. Tidak mungkin. Tidak mungkin seakurat ini, kan? Jingchen, cepat panggil dokter untuk memeriksa Qian. Cepat. Jisoo.
Bajingan. Membongkar kehamilan palsuku. Dan sekarang dia sendiri hamil. Dengan seorang anak, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Qian dan Gu Jingchen bercerai. Anak ini pasti tidak boleh tinggal. Katakan dengan jelas, malam itu, apakah Ye Qian bersamaku? Ya Sisi yang memberimu obat. Aku membawamu ke kakak ipar. Aku sial. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Yuan Bao? Kak Jingchen, sudahkah kau mempertimbangkan sesuatu? Apa? Kakak ipar dan Ye Sisi. Apa hubungan mereka? Tenang, tidak apa-apa. Ibu, sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, aku dan kakak Jingchen pergi mendaftar. Hasilnya sudah keluar. Apakah dia hamil? Selamat Nyonya Gu. Nyonya muda hamil, bahkan kembar. Sudah hampir 4 minggu, tapi bayinya belum terlalu stabil. Nyonya muda harus istirahat. Terima kasih. Itu luar biasa. Kian, akhirnya aku bisa menggendong cucuku. Hamil. Bibi. Kak Jingchen. Kakak ipar. Selamat. Sungguh menakjubkan. Kian, mulai sekarang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau tidak boleh terlalu lelah. Baik. Aku akan meminta pelayan Chow mencari beberapa pengasuh lagi untuk mengurus kebutuhan sehari-harimu. Ibu, tak perlu. Kenapa tidak? Kau hamil. Bu, ibu sakit dan menjalani operasi beberapa waktu lalu. Ada sesuatu yang kami rahasiakan darimu. Aku dan kakak Jingchen sudah mendaftar. Sudah? Ye Qian, aku perlu bicara denganmu. Keluarlah sebentar. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Gu Jingchen, pelan-pelan. Kian sedang hamil. Apa yang kau lakukan? Tuan muda Gu, kau ingin bertanya tentang anak itu, kan? Jangan khawatir, kau tak perlu bertanggung jawab atas anak itu. Aku akan membesarkannya sendiri. Jadi malam itu, kita bersama. Ya, tapi kukatakan padamu, kau tak perlu bertanggung jawab atas anak itu. Dalam 3 hari, aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan surat cerai. Bisakah kita tidak bercerai? Gu Jingchen, apa yang kau lakukan? Apakah ini karena bayinya? Kaulah yang menginginkan perceraian, dan sekarang kau tidak menginginkannya. Jangan khawatir, Gu Jingchen. Aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Itu tidak akan menghambatmu. Aku tidak takut kau menahanku. Maafkan aku. Ini salahku. Kita suami istri. Dan sekarang kita punya anak. Jadi aku harus bertanggung jawab. Tak perlu. Kakak, kalung peninggalan ibumu. Jika kau menginginkannya, pulang dan ambillah. Baiklah, Kau mau kemana? bukan urusanmu. Mana kalungnya, kakak? Jangan terburu-buru. Minum pil aborsi ini, dan aku akan memberimu kalung itu. Jati, maksud kakak. Kakak tidak mau bekerja sama? Berikan kalung itu padaku. Kakak, kau tahu, sejak awal yang seharusnya menikah dengan keluargaku adalah aku. Kau mencuri tempatku. Sekarang saatnya mengembalikannya. Aku tidak akan menggugurkan kandungan ini. Kamu ingin menikahi Gu Jingchen, bukan urusanku. Jati, maksud kakak. Kakak tidak mau bekerja sama denganku. Sekadar pengawal. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kakak, bukankah kakak mengalami plasenta previa? Bukankah kakak harus menghindari gerakan tiba-tiba? Dan, bukankah kakak merasa lemah seluruh tubuh? Tidak bisa bergerak? Bawa dia pergi. Ye Sisi, apa yang kau lakukan? Lakukan. Tidak. Halo. Tuan Gu, kenapa kau sendirian? Di mana Kian? Dia ada urusan. Ada apa? Aku tidak tahu.
Urusan apa? Tuan Gu, Ye Qian ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke sini segera. Apa katamu? Ingat, datang sendiri. Kalau tidak, Ye Qian dan bayinya akan mati. Baiklah, Kau mau kemana? jangan pergi. Aku pergi sendiri. Tuan Gu, ada 2 dokumen di meja itu. Satu adalah janji untuk menikah denganku. Yang lainnya adalah pengalihan 40% saham Gu Group kepadaku. Tanda tangani. Ye Sisi, apa kau gila? Jangan. Jika kau tidak ingin dia mati, tanda tangani. Apa yang kau lakukan? Kau ingin aku tanda tangan? Kau harus memberiku pena. Kau menipuku. Ye Qian, akan kubunuh kau. Yuan Bao. Kakak Jing Chen, Kakak ipar, Kak Jingchan. Bawa dia pergi. lepaskan aku. Ayo pergi. Kak Chen. Jishu, bawa Ye Sisi kembali ke organisasi dan urus dia. Baiklah. Yuan Bao. Apakah aku benar-benar akan mati kali ini? Kenapa kau menanggung tusukan itu untukku? Kau istriku. Dan kau sedang mengandung anak kita. Itulah yang harus kulakukan. Tapi kau tidak menyukaiku. Perasaan mungkin. Mungkin bisa dipupuk. Hanya saja aku mungkin tidak punya kesempatan. Aku masih hidup. Kau tidak ingin hidup. Ya, aku ditikam oleh Ye Sisi. Ditikam. Kau beruntung. Itu tidak mengenai jantungmu. Dan terakhir kali dalam misi darurat itu, bos memberiku pil khusus untuk menghentikan pendarahan dan menyelamatkan nyawa. Kuberikan itu padamu. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ibu, Jisoo, kenapa kalian berdua tidak keluar sebentar? Aku ingin bicara dengan Qian sendirian. Baiklah. Mereka semua pergi. Apa yang ingin kau katakan? Istri, aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku sekali ini saja? Baiklah. Mulai sekarang, kau bukan Ye Qian. Dan kau bukan Yuan Bao. Kau istriku.